Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup seorang diri. Manusia selalu memerlukan orang lain untuk berinteraksi. Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial cukup beragam, seperti kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, kebutuhan keamanan, kebutuhan pendidikan, dan kebutuhan kesehatan. Termasuk juga kebutuhan untuk dibela ketika terjadi perselisihan di antara manusia. Demikian yang dilakukan oleh seorang janda yang datang kepada hakim dalam perumpamaan tentang hakim yang tak benar yang tertulis di dalam Lukas 18 ayat yang ke-1 sampai ke-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan tentang seorang janda yang selalu datang kepada hakim. Janda itu meminta hakim tersebut untuk membela haknya. Awalnya hakim itu menolak, akan tetapi janda itu terus datang kepadanya. Pada zaman itu, tak ada yang bisa melindungi seorang janda selain hakim. Keluarganya tidak lagi bisa menjaganya, sebab setelah seorang perempuan menikah, ia bukan lagi anggota keluarga orang tuanya. Keluarga almarhum suaminya pun tidak bisa melindungi haknya. Pasalnya setelah suami meninggal, ia tidak lagi dianggap sebagai keluarga. Oleh karena itulah, janda itu terus-menerus datang kepada hakim. Mungkin saja janda tersebut mengikuti hakim itu kemanapun ia pergi. Ia terus mengganggu sampai hakim itu mau menolongnya. Hakim itu tidak takut akan Allah. Hatinya sama sekali tidak tergerak, meskipun janda itu memohon agar ia sudi membela haknya. Namun karena janda itu sering datang, hakim tersebut menjadi risih. Hakim itu merasa janda itu sudah menyusahkannya. Akhirnya hakim pun menolong perkara janda itu supaya ia berhenti mengganggunya. Perumpamaan ini menunjukkan betapa besar kuasa doa yang tak jemu-jemu. Doa tanpa mengenal rasa bosan akan membuahkan hasil. Yesus memberikan contoh bagaimana hal itu bisa berhasil di hadapan seorang hakim yang lalim, tidak takut akan Allah dan tak menghormati seorang pun. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya? Dari perumpamaan ini kita juga belajar bahwa berharap pada manusia bisa membawa hasil. Tetapi tentu saja ada perbedaan yang nyata ketika kita berharap langsung kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, hakim ini tidak takut kepada Allah dan tidak menghormati seorang pun. Sedangkan Yesus adalah Allah sendiri yang turun ke dunia menjadi manusia. Allah pencipta segalanya dan pengatur seisi dunia. Kuasanya tidak terbatas dan ia adalah pribadi yang menerima setiap manusia apa adanya. Pertolongannya tidak pernah terlambat sebab ia tidak mengulur-ngulur waktu sebelum menolong setiap manusia. Kedua, hakim ini menjawab janda tersebut karena terpaksa. Janda ini sudah menyusahkan dia, sehingga hakim ini pada akhirnya mengabulkan permintaan janda karena ia takut janda itu terus datang dan akhirnya menyerang dia. Sedangkan Yesus menjawab dan mengabulkan doa kita karena kerelaannya, karena kasihnya. Sebab Allah adalah kasih. Yesus pasti menyambut dengan sukacita setiap orang yang datang dan yang siang malam berseru kepadanya. Ketiga, hakim ini membenarkan janda tadi karena ia dianggap seorang pengganggu yang terus menuntut. Sedangkan Yesus membenarkan kita karena kita beriman kepadanya. Sebagai pengikut Kristus akan ada pembelaan Allah, ada keadilan Allah, ada anugerah Allah yang tidak terbatas dalam kehidupan kita. Tentu saja kita juga harus hidup dalam kebenaran Tuhan dan bukan kebenaran dunia. Kita tidak boleh digoncangkan oleh keinginan dunia, dan kita harus tetap mempertahankan iman kita sampai kedatangannya kelak kembali. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, apabila kita berdoa tak jemu-jemu, maka tidak hanya besar kuasanya, tetapi juga akan membawa kita akan semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kita dapat mengenalnya lebih dalam. Dengan demikian, sudah dijawab atau belum dijawab doanya, kita tetap percaya dan bersyukur kepadanya. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Merdeka.